Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis jurnal keperawatan kritis, evidence-based nursing, manajemen gangguan tidur, yang beranggotakan 1. Arinda Hansyatiwi, 2. Bagus Tias, 3. Karmila, 4. Ria Mardiono, 5. Siska Dewi Oktaviani. Yang pertama, jurnal nasional. Pengaruh terapi zikir Asmaul Husna terhadap kualitas tidur pada pasien intensif di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah, Palembang. Jurnal internasional, Melatonin for the Promotion of Sleep in the Adult in the Intensive Care Unit. Yang pertama, jurnal nasional, penelitinya Irmadi, Ayu Nopitasari, Widya Astuti. Terus jurnal internasional, penelitinya Lewis, Patrick Card, Robinson, Anderson, dan Smith. Tahun terbit, jurnal nasional tahun 2019, jurnal internasional tahun 2019. Judul jurnal nasional, pengaruh terapi zikir Asmaul Husna terhadap kualitas tidur pada pasien intensif di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah, Palembang. Judul untuk jurnal internasional, Melatonin for the Promotion of Sleep in Adult in the Intensive Care Unit. Metode penelitian, jurnal nasional dengan rancangan penelitian one group, pretest, post-test, design. Metode penelitian untuk jurnal internasional, metode penelitian ini adalah sistem review dan uji klinis studi yang sedang berlangsung. Waktu penelitian. Waktu penelitian untuk jurnal nasional pada tanggal 4 April sampai 4 Mei 2017. Untuk jurnal internasional tidak ada. Tempat penelitian. Untuk jurnal nasional, penelitian ini dilakukan di ruang intensif Rumah Sakit Islam Siti Khadijah, Palembang. Untuk jurnal internasional, semua jurnal penelitian yang tepat penelitiannya di ruang intensif care unit. Jumlah responden untuk jurnal nasional 15 orang, untuk jurnal internasional tidak ada. Kriteria respon untuk jurnal nasional, responden adalah 15 pasien yang berada di ruang intensif Rumah Sakit Siti Khadijah, Palembang dan bersedia untuk dilakukan observasi. Untuk jurnal nasional, kriteria responden pada pasien dewasa di atas 16 tahun yang dirawat di ICU manapun sebagai keadaan darurat medis atau pasca operasi pasien bedah elektif. Instrumen atau alat ukur. Untuk jurnal nasional, instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner dan dengan penelitian dengan rentang skor 0 sampai 100. Untuk mengkategorikan kualitas tidur pasien. Untuk jurnal internasional, instrumen pada penelitian ini adalah jurnal penelitian dari 4 penulis. Cara pengumpulan data. Untuk jurnal nasional, pengumpulan data dengan cara melakukan pengukuran kualitas tidur sebelum dan sesudah diberikan terapi zikir Asmaul Husna dengan 1 kali terapi per hari selama 15 menit.
Untuk jurnal internasional, pengumpulan data secara mandiri melakukan semua pengumpulan data dan analisis sebelum membandingkan hasil dan mencapai konsensus. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Untuk jurnal nasional, hasil penelitian menunjukkan pada pasien terapi zikir Asmaul Husna terhadap kualitas tidur pasien ICU Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang. Hal ini terlihat pada saat penelitian, di mana pasien yang telah mendapatkan perlakuan merasa mengantuk hingga tertidur. Adanya pengaruh terapi zikir Asmaul Husna terhadap kualitas tidur pasien ICU dipengaruhi oleh kelebihan terapi zikir Asmaul Husna dengan tempo yang lebih lambat dan serta harmonis. Hasil analisis statistik menunjukkan p-value sebesar 0,00 atau p-value lebih kecil dari 0,05 dari hasil penelitian yang didapatkan dan teori yang mendukung serta beberapa penelitian terkait menunjukkan bahwa kembali ke sebelumnya. Dari hasil penelitian yang didapatkan dan teori yang mendukung serta beberapa penelitian terkait menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan setelah dilakukan terapi zikir Asmaul Husna. Dengan demikian, penelitian terdapat bahwa terapi zikir Asmaul Husna dapat menjadi alternatif pengobatan non-farmakologi dalam mengatasi masalah kualitas tidur untuk pasien ICU. Dengan zikir Asmaul Husna terdapat juga faktor keyakinan. Berdasarkan mekanismenya, perambatan musik memiliki potensi untuk merespon perasaan mendengar melalui perubahan dari negatif ke positif dan meningkatkan emosi gembira dan tenang. Untuk hasil penelitian jurnal internasional, semua peneliti membandingkan melatonin dengan tanpa agen. 3 adalah uji coba kontrol placebo. Dan 1 pembanding melatonin dengan perawatan biasa. Semua peneliti memberikan melatonin di malam hari. Efek melatonin pada kualitas dan kuantitas tidur yang dinilai secara subjektif tidak pasti atau bukti kepastian yang sangat rendah. Penulis studi dalam studi melaporkan tidak ada perbedaan dalam skor indeks efisiensi tidur antara kelompok untuk penelitian peserta menggunakan Richard Campbell Sleep Questionnaire dan penilaian perawat. Para penulis ini juga melaporkan tidur lebih lama pada peserta yang diberi melatonin yang tidak signifikan secara statistik dan peningkatan tidur atau digambarkan sebagai tidur yang lebih baik pada peserta yang diberikan melatonin. Dari analisis area di bawah kurva AUC dari data BIS. Selanjutnya, kelebihan jurnal nasional.
Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu hasil dan pembahasan tentang penelitian dijelaskan secara rinci pada beberapa tabel dan setiap variabel dijelaskan secara jelas. Untuk jurnal internasional, kelebihan jurnal ini adalah jurnalnya memuat banyak sekali pembahasan tentang efek melatonin juga digunakan atau tidak digunakan. Penelitian juga menjabarkan setiap jurnal yang dianalisis. Kelemahan jurnal. Untuk jurnal nasional, kekurangan pada penelitian ini adalah peneliti tidak menjelaskan kondisi atau penyakit pasien pada saat di ruang ICU yang diberikan intervensi terapi psiki Rasmaulusna. Untuk jurnal internasional, kekurangan jurnal ini adalah terlalu banyak paragraf yang tidak dijabarkan secara rinci. Beberapa tabel dan diagram membuat pembaca merasa susah memahami. Rekomendasi untuk jurnal nasional peneliti ini kembali sebelumnya Mbak Rin. Rekomendasi untuk jurnal nasional peneliti ini bisa dijadikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya karena memuat beberapa informasi terkait intervensi pada pasien ICU yang mengalami gangguan tidur. Untuk jurnal internasional, jurnal ini lebih dijadikan sebagai studi literatur review. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Arinda. Yang kedua, jurnal nasional dengan judul Penerapan Evidence-Based Nursing Pengaruh Earplug dan AIMAS terhadap kualitas tidur pada pasien di ICU. Yang kedua, jurnal internasional dengan judul Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia Combined with Azopiclone for the Treatment of Sleep Disorder Patients Transferred out of the Intensive Care Unit. Untuk jurnal nasional, penelitinya yaitu Mutarobin, Elinor Rohmah, Muhammad Adam, Rita Skarsari, dan Erwin. Jurnal internasional dengan peneliti Yingsang, Junsu, Jingquan Wang, dan kawan-kawan. Untuk tahun publikasi, Jurnal Nasional 2019 dan Jurnal Internasional 2018, Jurnal Nasional dengan judul Penerapan Evidence-Based Nursing, Pengaruh Earplug dan AIMAS terhadap kualitas tidur pada pasien di ICU, dan Jurnal Internasional Terapi Perilaku Kognitif untuk Insomnia dikombinasikan dengan Azopiclone untuk pengobatan pasien gangguan tidur dipindahkan dari unit perawatan intensif. Metode penelitian jurnal nasional, desain yang digunakan random control trial, crossover design. Peneliti membagi grup A dan grup B dengan simple random sampling. Lalu untuk jurnal internasionalnya tidak dijelaskan secara spesifik metode penelitiannya. Untuk waktu penelitian jurnal nasional, penelitian dilakukan pada 7-9 Mei 2018, lalu untuk jurnal internasional Januari 2015 hingga Desember 2016. Tempat penelitian jurnal pertama, penelitian dilakukan di ruang intensif medical dan surgical Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta. Jurnal kedua di Rumah Sakit Rakyat ke-7 Hangzhou. Untuk jumlah responden, jurnal nasional 24 responden yang terbagi menjadi grup A, yaitu 12, dan grup B 12. Jurnal internasionalnya jumlah respondennya 29 pasien, 14 laki-laki dan 15 perempuan. Kriteria responden, 24 responden yang terbagi menjadi grup A 12 dan grup B 12 dan bersedia untuk dilakukan observasi. Lalu untuk jurnal internasionalnya, kriteria responden dengan pasien terganggu oleh gangguan tidur selama lebih dari 1 bulan, berdasarkan kriteria manual diagnostik dan statistik gangguan mental, menerima pengobatan CBTI dikombinasikan dengan Azopiclone untuk perbaikan kondisi tidur. Lalu untuk instrumen atau alat ukur, jurnal pertama yaitu instrumen penelitian menggunakan alat ukur VAS atau Visual Analog Scale dan Richard Campbell Sleep Questionnaire untuk menilai tingkat kualitas tidur.
Skala pengukuran terdiri dari 5 item pernyataan di mana setiap item memiliki skala 0 sampai 25 kualitas tidur yang paling buruk, skala 26 sampai 75 kualitas tidur yang buruk, sedangkan skala 76 sampai 100 kualitas tidur yang terbaik. Untuk jurnal kedua, instrumen atau alat ukurnya menggunakan kuesioner dengan sleep study polysomnogram, PSQI, indeks kualitas tidur Pittsburgh, PTSD, stres pasca trauma gangguan, REM, gerakan mata cepat, SAS, skala kecemasan penilaian diri, SDS, skala depresi, penilaian diri. Cara pengumpulan data untuk jurnal yang ke-1 atau jurnal internasional dengan cara memberikan intervensi pada grup A. Untuk malam pertama diberikan intervensi penggunaan earplug dan eye mask mulai pukul 21 sampai 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian malam kedua tidak diberikan kelakuan atau routine environment, sedangkan grup B untuk malam pertama tidak diberi perlakuan routine environment. Kemudian malam kedua diberikan intervensi penggunaan earplug dan eye mask mulai pukul 21 sampai 6 waktu Indonesia Barat. Setelah diintervensi diberikan kemudian mengukur nyeri dan kualitas tidur pasien dengan menggunakan alat ukur visual analog scale dan Richard Campbell Sleep Questionnaire. Lalu untuk jurnal internasionalnya, pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan intervensi perlakuan dilakukan secara tatap muka atau on telephone. Dalam wawancara tatap muka pertama, pasien diinformasikan tentang seluruh prosedur dan metode yang digunakan selama perawatan. Konten detail CPTI direkam di dokumen dan disimpan oleh pasien bersama dengan buku harian tidur. Kemudian perawatan tatap muka dilakukan pada akhir setiap minggu lagi, dan perawatan melalui telepon dilakukan setiap minggu selama 30 menit. Protokol pengobatan meliputi psikoedukasi, pendidikan hygiene tidur, pembatasan waktu di tempat tidur, kontrol stimulus, terapi kognitif, dan teknik relaksasi. Untuk hasil dan pembahasan jurnal nasional, hasil penerapan IBN penggunaan earplug dan eye mask didapatkan rata-rata skor tidur di grup A ditemukan 82 sampai 83 kurang lebih 5,2 dengan intervensi dan 41,42 kurang lebih 10 sampai 4 tanpa intervensi. Dalam kelompok B skor tidur ditemukan 39 sampai 42 kurang lebih 13 sampai 9 tanpa intervensi. Dan dalam kurung 78,67 4,29 dengan intervensi di antara responden. Ada peningkatan yang signifikan P kurang dari 0,01 dalam kualitas tidur setelah intervensi dibandingkan dengan kualitas rutin atau tidak ada intervensi. Temuan di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wallace, Robbins, Alford, dan Walker tahun 1999 mengevaluasi efek earplug dan eye mask pada saat tidur. Penelitian tersebut penggunaan crossover design dengan usia rata-rata 25 sampai 3 tahun. Setelah 1 malam adaptasi, peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama mengenakan earplug dan eye mask, dan kelompok kedua tidak. Untuk peserta yang menggunakan earplug dan eye mask, REM latensi atau waktu untuk memasuki tidur REM menurun secara signifikan, dan penggunaan penutup earplug dan eye mask secara signifikan dapat meningkatkan persentase tidur REM. Lalu untuk hasil dan pembahasan jurnal internasional, berdasarkan analisis, pengobatan CPTI dikombinasikan dengan ezopiclone secara dramatis meningkatkan struktur tidur pasien dipindahkan dari ICU yang diwakili oleh yang lebih tinggi proporsi SWS fase 3 dan REM. Dibandingkan dengan terapi dengan ezopiclone, terapi kombinasi memiliki efek solid lebih tinggi pada SWS fase 3 dan REM. Dilaporkan bahwa fungsi ezopiclone mirip dengan benzodiazepin yang secara efektif dapat mempersingkat latensi tidur, mengurangi kebagian waktu, dan meningkatkan total waktu tidur. Mengingat hanya gangguan tidur bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga proses psikogangguan. Efek dari kedua terapi pada keadaan emosi pasien juga dianalisis pada saat ini. Dibandingkan dengan mereka yang diobati dengan ezopiclone saja, skor SAS dan SDS pada pasien yang diobati dengan terapi kombinasi secara signifikan lebih rendah. Lebih lanjut menunjukkan bahwa CPTI memiliki efek sinergis dengan ezopiclone.
modalitas pengobatan utama CBTI termasuk terapi kognitif, terapi perilaku, dan pendidikan kebersihan tidur yang tidak hanya dapat meningkatkan kualitas tidur tetapi juga melemahkan risiko gangguan dari pasien. Untuk kelebihan jurnal yang pertama, kelebihan pada jurnal ini adalah peneliti menjelaskan teori yang berkaitan dengan topik penelitian dengan sangat jelas, dan juga peneliti menambahkan beberapa jurnal penelitian sebelumnya untuk digunakan sebagai perbandingan pada penelitiannya. Lalu untuk jurnal internasional, kelebihannya memuat informasi mengenai perilaku terapi kognitif pada pasien insomnia yang berada lama di ICU. Dalam pembahasan, peneliti menjelaskan masalah penelitian dengan sangat detail dan rinci. Untuk kelemahan jurnal, kekurangannya, jurnal nasional ada beberapa istilah asing yang digunakan peneliti dan tidak dijelaskan oleh peneliti, yang mana seharusnya menggunakan bahasa secara umum saja agar mudah dipahami oleh pembaca dan halayak umum. Lalu, kekurangan jurnal internasional tidak dijelaskan metode penelitian menggunakan metode apa, hanya dijelaskan instrumen penelitian dengan menggunakan beberapa skala. Untuk rekomendasi, jurnal nasional ini bisa direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan masalah penelitian, bagi perawat khususnya di ruang ICU sebagai bahan edukasi dan bisa dijadikan intervensi kepada pasien yang mengalami gangguan tidur. Lalu untuk jurnal internasional, rekomendasi bisa menjadi bahan referensi bagi perawat ICU ketika menjumpai kasus insomnia pada pasien yang dirawat di ICU dan juga menjadi bahan referensi peneliti selanjutnya. Untuk jurnal ketiga akan dijelaskan oleh Carmila. Psychological parameters of patient inclusion intensive care. Jurnal 1, peneliti anak Zainab Karaman Binar Wijianto. Fisiologis parameter pasien di unit perawatan intensif. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pasien peneliti kuasi eksperimental, kontrol grup, pretest, post-test, desain. Jurnal 2. Peneliti ini merupakan penelitian pretest dan post-test dilakukan secara eksperimental untuk kedua kelompok kontrol dan kelompok-kelompok eksperimen. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, yaitu mulai bulan Juli sampai dengan Agustus 2016. Jurnal 2, November 2013 sampai Januari 2014. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di ruang ICU RSUD Sleman, Yogyakarta. Jurnal 2 di ruang ICU RS Ataturk University Research Hospital. Jumlah responden 20 pasien di unit perawat kritis ICU RSUD Sleman, Yogyakarta.
Jurnal 2, sampel penelitian ini terdiri dari 60 pasien yang dibagi menjadi 2 kelompok sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan masing-masing jumlah 30. Kriteria responden adalah beragama Islam, tidak ada gangguan pendengaran, dan kesadaran kompos mentis. Jurnal 2. Pasien memenuhi syarat untuk berpartisipasi jika mereka berusia 18 tahun. Dapat berbicara bahasa Turki, adalah pasien pasca operasi. Pasien tanpa bekas luka terbuka, tidak ada komplikasi, yang tidak sadar, dan diekstubasi. Instrumen atau alat ukur. Instrumen dan alat ukur yang digunakan adalah sound level meter, MP3 handphones, instrumen the record, Compel, sleep, questionnaire, RCSK menjelaskan 5 item pernyataan yang terdiri dari kedalaman tidur, latensi tidur, bangun tidur, kembali tidur, dan kualitas tidur. Jurnal 2, instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner tidur, record, Campbell, RCSK. Cara pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan nasihat tentang kesabaran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian sakit dengan media MPG audio layer 3 atau MP3 dengan frekuensi rata-rata 11 Hz menggunakan handphone dan dengan kekuatan bunyi 60 dB dalam waktu 3 hari berturut-turut siang dan malam selama 15 menit per terapi untuk mengukur kualitas tidur. Jurnal internasional pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka dengan pasien di unit perawat intensif oleh peneliti. Parameter fisik pasien di kedua kelompok eksperimen dan kontrol diuji saat mereka di tempat tidur. Sebelum dan sesudah minyak lavender dioleskan ke kulit mereka melalui gerakan tangan yang lembut dan melingkar. Hasil dan pembahasan. Jurnal nasional, hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 responden, 15% dengan kualitas tidur buruk dan 15% dengan kualitas tidur sangat buruk menjadi 0% setelah diberikan terapi tausiah, dan terdapat peningkatan jumlah responden dengan kualitas tidur sangat baik dari 20% menjadi 65%. Hasil uji statistik dengan Wilcoxon didapatkan nilai 0. Kemudian jurnal internasional, skor pengukuran RCSS rata-rata 53,80 tambah 13,20, skor kelompok kontrol dihitung pada 29,08 lebih 9,71 dan perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor rata-rata dari kedua kelompok terdeteksi. Penelitian ini menggunakan minyak lavender dalam perawatan pijat aromaterapi. Minyak lavender telah digunakan selama bertahun-tahun untuk memberikan sedasi, itu juga telah berhasil digunakan dan berbagai bidang seperti manajemen stres dan depresi. Minyak lavender khususnya sering disebutkan karena efek sedatif pada sistem limbik. Karena ini, fitur minyak lavender telah disarankan untuk memiliki efek positif pada kualitas tidur. Ilmas 2008. Pada kelompok kontrol 63,3% dari pasien dilaporkan mengalami kantuk di siang hari. Pada kelompok eksperimen, rasionya adalah 80%. Kelebihan jurnal nasional. Kelebihan dari jurnal ini adalah penelitian menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dijelaskan juga mengenai frekuensi bunyi ketika melakukan terapi tausiah dengan menggunakan handphone. Kemudian jurnal internasional, kelebihan jurnal ini dilengkapi tabel berisi informasi tentang kondisi pasien seperti TD, denyut nadi, pernafasan, dan lain-lain. Kelemahan jurnal nasional. Kekurangan pada jurnal ini adalah tidak dicantumkan jurnal penelitian sebelumnya yang serupa agar bisa dijadikan bahan perbandingan. Jurnal internasional, kekurangan pada jurnal ini pada hasil parameter terlalu membingungkan untuk dibaca. Rekomendasi.
jurnal nasional. Jurnal ini direkomendasikan pada perawat di RSUD Sleman, Yogyakarta, terutama pada ruang ICU, dapat membantu pasien terutama mengatasi gangguan tidur. Bagi pasien dan keluarga, sebagai informasi yang mengedukasi terkait intervensi pada gangguan tidur, untuk para peneliti yang akan meneliti tentang terapi spiritual tausiah untuk mengukur kualitas tidur pada pasien di ruang ICU. Jurnal internasional. Jurnal ini direkomendasikan bagi pasien mengalami gangguan tidur dengan bisa menggunakan aromaterapi lavender sebagai bahan edukasi bagi perawat dan peneliti selanjutnya. Kemudian jurnal 4 akan dibacakan oleh Siska. Untuk jurnal keempat, jurnal nasionalnya, pengaruh FOD message terhadap kualitas tidur pasien di ruang ICU RSUP H. Adam Malik tahun 2018. Untuk jurnal internasionalnya, Solving Insomnia Electronic Sleep Treatment for Asthma. Untuk jurnal pertama, peneliti yaitu Damaria Bradkinting. Jurnal yang kedua, Tianjun Xia, Daniel J, Yusen, dan kawan-kawan. Untuk tahun penerbitnya, jurnal pertama pada tahun 2018, jurnal kedua atau jurnal internasional tahun 2019. Jurnal pertama dengan judul Pengaruh FOD Message terhadap kualitas tidur pasien di ruang ICU RSUP H. Adam Malik tahun 2018. Jurnal internasionalnya yang berjudul Mengatasi Insomnia secara Elektronik Perawatan Tidur untuk Asma atau Tidur Siang. Jurnal nasionalnya, metode penelitiannya ini adalah penelitian eksperimen dengan desain penelitian kuesi eksperimental dengan rencana penelitian one group, pretest, post-test, desain, uji statistik menggunakan uji parametrik yaitu brain sample test dengan tingkat kemaknaan. Untuk jurnal kedua, metode penelitiannya ini merupakan penelitian single center, parallel group, randomized control trial. Jurnal pertama, waktu penelitiannya yaitu 8 minggu, untuk jurnal kedua 9 minggu. Untuk tempat penelitian jurnal nasional, penelitian ini dilakukan di ruang ICU, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Untuk jurnal internasionalnya, penelitiannya ini bertempat di University of Pittsburgh, University of City Asthma Pittsburgh Medical Center. Untuk jurnal nasionalnya, jumlah responden 32 orang, jurnal internasionalnya 210 orang. Untuk kriteria responden jurnal pertama, pasien yang mengalami gangguan tidur dan sesuai dengan kriteria inklusi dengan bersedia dilakukan observasi. Untuk jurnal kedua, kriteria respondennya adalah wanita dan pria berusia lebih dari 18 tahun, pasien yang menggunakan obat yang mempengaruhi fungsi tidur pasien insomnia. Untuk instrumen atau alat ukur jurnal pertama, RSCQ aslinya terdiri dari 5 pertanyaan, akan tetapi ada 1 pertanyaan yang diikutsertakan dalam penelitian ini. Untuk konsentrasi dengan penelitian lain yang menggunakan RCSQ, pertanyaan dalam RCSQ terdiri dari kedalaman tidur, tidur laten, terbangun di malam hari, kembali tidur, setelah terbangun, kualitas tidur, dan kebisingan. Untuk instrumen atau alat ukur jurnal kedua, kuesioner prediksi skor 0,48 dan skor skala Katuk Ellsworth lebih dari 10, skala indeks keparahan insomnia. Untuk cara pengumpulan data, jurnal pertama, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengisi kuesioner berupa data demografi untuk mendapat data identitas responden, kuesioner riset complete sleep questionnaire untuk mengetahui kualitas tidur yang dialami oleh responden. Instrumen untuk FOD message adalah dengan menggunakan lembar pemberian
perlakuan vote message. Untuk jurnal kedua, cara pengumpulan datanya dilakukan dengan peserta akan secara acak ditugaskan ke SHU Sheet atau Edge menggunakan desain blok paramutasi bertingkat dengan ukuran blok acak 2, 4, atau 6. Peserta akan dikelompokkan sebelum pengacakan berdasarkan jenis kelamin dan usia. 18 sampai 40, 41 sampai 60, dan lebih dari 60. Daftar pengacakan untuk setiap usia, jenis kelamin, kombinasi akan dihasilkan komputer oleh ahli statistik studi. Personil studi yang terlibat dalam perekrutan, penyaringan, pengumpulan data, dan entry data untuk kelompok penugasan. Untuk hasil dan pembahasan jurnal pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria responden berdasarkan kualitas tidur sesuai dilakukan terapi vote message mayoritas berada dalam kategori baik, yaitu sebanyak 20 orang atau 62,5%, diikuti kategori buruk sebanyak 12 orang atau 37,5%. Hasil penelitian lebih jelasnya dapat dilihat dari analisis data bivariate dengan menggunakan uji blend sample test diperoleh statistik dengan P value sebesar 0,0. Hal itu berarti menunjukkan bahwa terapi vote message berpengaruh terhadap kualitas tidur pasien ICU RSUP. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan yang kurang dari 0,05. Untuk hasil dan pembahasan jurnal kedua, hasil dari keparahan insomnia dan kualitas tidur terkait asma dan korelasinya atau analisis regresi untuk menilai perubahan keparahan insomnia dapat berupa kualitas asma kehidupan. Penyusuan tingkat signifikasi untuk menguji berulang pada pasien pasca perawatan 9 minggu dan 6 bulan untuk setiap hasil primer menjadi 0,025 dan mempertimbangkan tingkat yang diharapkan dan gesekan dengan 6 bulan tidak tindak lanjut. Sampai saat ini tidak ada uji sebelumnya yang secara khusus memeriksa responden gejala insomnia terhadap SWOT di antara individu dengan asma. Ukuran sampel adalah karena itu diperkirakan dengan memeriksa respon SWOT dan hasil studi utama yang diminati antara individu dengan kondisi medis dalam hal perbedaan rata-rata standar. Menunjukkan efek besar untuk SWOT ini dibandingkan dengan kontrol daftar tunggal kelompok. Pada urutan 1,85 untuk tingkat keparahan insomnia dinilai oleh ISI pada pasca perawatan 9 minggu di antara penderita kanker dengan insomnia, apalagi sedang untuk efek besar untuk ISI dari 0,95 pada pasca perawatan dan 0,52 pada 6 bulan tindak lanjut. Diamati pada subsampel 38 orang dewasa dengan asma yang ditugaskan secara acak sebagai bagian dari studi yang lebih besar, baik SWOT N sama dengan 20 atau pendidikan pasien N sama dengan 18. Untuk kelebihan jurnal yang pertama atau jurnal nasional, kelebihan jurnal ini adalah penelitian memuat hasil jurnal penelitian sebelumnya yang serupa sebagai perbandingan pada penelitian. Untuk jurnal keduanya, kelebihan pada jurnal ini adalah tiap variabel dijelaskan hasil penelitian pada metode penelitian dan karakteristik responden juga dijelaskan secara rinci. Untuk kelemahan jurnal nasional, kelemahan jurnal ini adalah tidak dijelaskan secara rinci terkait kondisi pasien sebelum dan setelah pemberian vote message terhadap kualitas tidur. Untuk jurnal internasionalnya, kekurangan jurnal ini tidak dilengkapi tabel-tabel data hasil atau karakteristik partisipan. Untuk rekomendasi jurnal pertama atau jurnal nasional bagi perawat di RSUP,
terutama ruang ICU, dapat membantu pasien terutama dalam mengatasi gangguan tidur dengan mengajarkan mekanisme coping yang tepat. Salah satunya menggunakan terapi pendukung yaitu voice message bagi Bagi perawat bertugas di ruang ICU diharapkan dapat memberikan informasi kepada pasien untuk memahami pentingnya istirahat tidur yang disebabkan oleh keadaan yang dialami pasien itu sendiri. Dengan memberikan informasi yang cukup edukasi, pasien dan keluarga pasien dapat mengaplikasikan terapi voice message dengan bantuan perawat maupun keluarganya sendiri di ruang ICU untuk meningkatkan kualitas tidur. Untuk rekomendasi jurnal internasionalnya, jurnal ini bisa direkomendasi untuk peneliti selanjutnya. Selanjutnya, jurnal kelima akan dibacakan oleh Bagus. Jurnal kelima, jurnal nasional, pengaruh terapi musik suara alam terhadap kualitas tidur pasien kritis di ruang ICU RSU Royal Prima Medan tahun 2019. Jurnal internasional, Gray Matter, Science Flowing, Cognitive Behavioral Therapy for Patients with Comorbid Dystrophy and Insomnia. Jurnal 1, peneliti Nur Iman Warubu, Krismin Novalinda Ginting dan kawan-kawan. Jurnal 1 tahun 2019, judul pengaruh terapi musik suara alam terhadap kualitas hidup pasien kritis di ruang ICU RSU Royal Prima Medan tahun 2019. Jenis penelitian ini eksperimen desain penelitian menggunakan teknik purpose sampling. Waktu penelitian 9 April 2019. Tempat penelitian ini dilakukan pada di ruang ICU RSU Royal Prima Medan tahun 2019. Sampel penelitian ini adalah 12 pasien kritis yang dirawat di ruang ICU RS Royal Prima. Kriteria responden 12 pasien kritis yang dirawat di ruang ICU RS Royal Medan dan bersedia dilakukan observasi dan intervensi. Jurnal kedua, Christiana Esmer, Davis, Mundit dan kawan-kawan, tahun 2018, perubahan materi abu-abu setelah terapi perilaku kognitif untuk pasien dengan fibromyalgia dan insomnia komorbid. Metode ini menggunakan metode studi percontohan untuk menyajikan bukti baru yang menunjukkan bahwa CBTI dapat memperlambat atau mengembalikan atrofi materi abu-abu kortikal pada pasien dengan fibromyalgia. 8 minggu waktu penelitian. Penelitian dilakukan di UV Health Center Institutional Review Board atau disingkat IRB 01. Jumlah responden ada 37 partisipan. Individu yang berpartisipasi adalah yang memiliki gangguan tidur selain insomnia, khususnya sleep apnea. Kejadian atau jam atau antara 10 sampai 15 kejadian atau jam dengan saturasi oksigen di bawah 88%, ada gangguan gerakan tungkai periode. Gerakan tungkai periode indeks tidur lebih besar dari 15 per jam. Gangguan bipolar atau gangguan kejang karena potensi resiko pengobatan pembatasan tidur. Medis yang signifikan, misalnya kanker atau gangguan neurologis, misalnya demensia. Instrumen alat.
Instrumen penelitian dengan observasi. Cara pengumpulan data jurnal 1 menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung. Yang artinya teknik pengumpulan data kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan uji Fixed Signet Rank Test memiliki nilai min rank pretest post-test besar 6,00 sampai 0,00 dengan Paluf 0,002. Hasil menunjukkan adanya perbaikan kualitas tidur setelah pemberian suara alam dengan durasi 1 kali 20 menit pada pagi hari pukul jam 8 sampai jam 8.30. Mekanisme musik dapat mempengaruhi kualitas tidur pada manusia, yaitu musik melalui telinga. Kemudian getaran gendang telinga, guncangkan cairan di telinga, dalam serta menggetarkan sel-sel berambut di dalam koklea untuk dilanjutkan melalui syaraf coclearis menuju ke otak. Instrumen penelitian dengan menggunakan skala CBTI dan CBTP. Pengumpulan dilakukan dengan cara melakukan intervensi dengan skala CBTI dan CBTP untuk melihat pengukuran terapi kognitif pada penderita insomnia. Model CAT S35 menunjukkan bahwa keluhan kesehatan seperti nyeri dan tidur mungkin berasal dari gairah kronis. Gagasan ini juga dihadirkan dalam konseptual etiologi dari kedua nyeri, yaitu sensitisasi sentral dan insomnia, yaitu hyperarousal, mengurangi gairah fisiologi melalui gangguan relaksasi. Fokus utama dari kedua protokol pengobatan yang digunakan dalam penelitian ini, peserta dalam kedua perawatan dianjurkan strategi khusus dan instruksi untuk belajar relaksasi 2 kali sehari. Selain relaksasi, kedua perawatan termasuk komponen terapi kognitif dirancang untuk memperbaiki kognitif spesifik tidur atau nyeri yang maladaptif. Akhirnya, kedua perawat memberikan teknik perilaku bertujuan untuk menciptakan rutinitas yang lebih stabil dan mengurangi variabilitas dengan gejala yang dikagetkan, nyeri, atau tidur. Next screen. Kelebihan jurnal 1 atau yang nasional dengan menggunakan tabel-tabel, dan setiap tabel itu diberikan penjelasan yang sangat mudah dipahami oleh pembaca. Dijelaskan juga kondisi responden ketika sebelum dan sesudah diberi tindakan. Kelemahan jurnal ini, beberapa istilah medis yang sulit dipahami oleh pembacanya. Rekomendasinya, jurnal ini bagi perawat khususnya di ruang ICU untuk mengatasi gangguan tidur pada pasien yang mengalaminya. Sebagai informasi bagi pasien dan keluarga pasien, dan juga rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Kelebihan jurnal internasional menyajikan gambar anatomi fisiologi bagian otak, lalu dilengkapi dengan tab dan diagram dalam menyajikan beberapa data, dan juga dituliskan sejumlah daftar singkatan dari beberapa kata yang dilakukan dalam penelitian ini.
kekurangan jurnal ini, beberapa istilah medis yang tidak dijelaskan definisinya. Rekomendasi jurnal ini sangat direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya dan bagi para pembaca jurnal kesehatan. Yang singkatan mana, Rin? Oh. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya bertanya, Gus. Monggo. Apa yang dimaksud dengan tes polisomnografi dan dilakukan pada pasien yang mengidap gangguan tidur apa saja? Oke, baik Mbak Dwi, nanti akan didiskusikan terlebih dahulu ya. Apa ada pertanyaan lain? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan Mbak Syifa. Ya, ada pertanyaan dari Resiana Syifa. Apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas tidur pada pasien di ICU? Ya, akan kami diskusikan terlebih dahulu ya Mbak Syifa. Lalu ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin bertanya? Mungkin sudah tidak ada yang bertanya, Mbak. Ya, baik. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikan terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Mulyana. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tes polisomnografi dan dilakukan untuk pasien yang mengidap gangguan tidur apa saja? Polisomnografi adalah tes kesehatan yang digunakan untuk diagnosis gangguan tidur. Tes ini dirancang untuk merekam aktivitas gelombang otak, kadar oksigen dalam darah, detak jantung, dan pernafasan, serta pergerakan mata dan kaki selama pasien tidur. Polisomnografi sangat dianjurkan bagi pasien yang diduga mengidap gangguan tidur seperti yang pertama, apnea tidur atau kondisi nafas terhenti saat tidur. Yang kedua, gangguan gerakan tungkai periodik, kondisi di mana pasien melenturkan dan meregangkan kaki tanpa sadar ketika tidur. Lalu narkolepsi, kondisi di mana seseorang mengalami kantuk atau ingin tidur secara mendadak di siang hari. Lalu gangguan perilaku REM atau ketika pasien mengigau karena mimpi saat tidur. Dan terakhir, gangguan insomnia kronis, kondisi sulit tidur atau sama sekali tidak tidur di malam hari. Jadi bagaimana Mbak Dwi? Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas Mbak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Syifa. Apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas tidur pada pasien ICU? Faktor kualitas tidur yang mempengaruhi pasien di ruang ICU, misalnya pasien yang tingkat kecemasannya tinggi, masalah lingkungan seperti lampu yang terang, pasien yang dibangunkan untuk dilakukan tindakan tertentu, dan lingkungan yang terlalu bising. Ada juga faktor lain yang menyebabkan gangguan tidur, yaitu nyeri yang dirasakan oleh pasien dan waktu yang sangat singkat yang dirasakan oleh pasien saat berada di ruang ICU. Bagaimana Mbak Syifa, apakah sudah jelas? Ya, sama-sama Mbak Syifa. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.